Selamat malam waktu Indonesia Barat. Apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Bisa. Bisa, baik. Yang terhormat Ibu Ketua Komisi 1 DPR RI, Ibu Mutia Hafid. Yang terhormat Bapak Dirjen IDP. Lalu yang terhormat Bapak Direktur Pelindungan WNI. Perkenalkan nama saya dan teman-teman PPI dari seluruh dunia. Perkenalkan nama saya adalah Dr. Alvinsyah Adityo Pramono. Saat ini saya bertugas sebagai Ketua Satgas COVID-19 Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat atau Permias Nasional. Saat ini saya juga sedang menjalani kuliah pendidikan master di Rutgers, The State University of New Jersey. Bidang studi saya adalah Clinical and Translational Science. Fokus saya adalah pada farmakologi atau terapi penyakit kanker. Baik, sedikit cerita bahwa kami mulai dengan karena saya berlokasi di New Jersey yang dekat dengan New York, kami memiliki satu rumpun grup, yaitu grup Permias di wilayah East Coast, yang terdiri dari 13 cabang Permias, di mana pada saat itu kami mulai pada sekitar tanggal 13 Maret, hari Sabtu itu kami mulai dengan melakukan data surveillance. Kami melakukan aktivasi, kami mapping kondisi mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat, khususnya di wilayah East Coast. Lalu kami melakukan engagement dengan perwakilan Republik Indonesia yang menaungi kami, yaitu secara khusus adalah KJRI New York, di mana pada tanggal 17 Maret 2020, kami melakukan first world video conference antara perwakilan dengan mahasiswa Indonesia, di mana pada kegiatan tersebut diberikan guidance atau panduan-panduan mengenai safety dan health-nya, baik dari KJRI New York. Bisa dilihat ini dokumentasinya. Pada saat itu Bapak Konjen, Pak Arifi Saiman menyatakan bahwa negara akan selalu hadir di tengah warganya kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi kondisi apapun. Ini adalah situasi kami melakukan video conference para Permias di wilayah East Coast, 15 negara bagian di wilayah koordinasi KJRI New York. Karena keberhasilan ini, maka ada keinginan dari teman-teman Permias Nasional untuk kita bisa mengekspansi atau memperluas kebermanfaatan atau maslahat yang bisa kita berikan. Jadi dari East Coast kami bergerak bersama-sama dengan teman-teman di Permias Nasional, kami menyusun tim Permias Nasional, tim gugus tugas atau Satgas COVID-19 Permias Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi. Kami melakukan virtual meeting setiap minggunya dengan seluruh kantor perwakilan RI di Amerika Serikat, baik itu KBRI Washington DC maupun 5 KJRI yang ada di Amerika Serikat. Kami mengedepankan partnership atau kerjasama multi pentahelix yang kami kenal dengan gerakan ABCGM, terdiri dari academic, business, communities, government, and media. Ada beberapa strategi yang kami susun bersama sebagai mitra dari kantor perwakilan, yaitu memberikan health guideline bagi mahasiswa, meluncurkan layanan mental health support, melakukan sensus mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat, melakukan health screening atau screening penapisan gejala COVID-19, melakukan penjangkauan mahasiswa dan pemberian bantuan, data reporting, serta kami menyusun portal website khusus informasi terkait COVID-19 bagi mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat. Jadi boleh dilihat, ini adalah tim kami, ada 27 mahasiswa yang tersebar dari East Coast sampai West Coast. Kami sudah tidak memandang kami berasal dari daerah mana di Indonesia, kami tidak memandang kami beragama apa, tapi kami di sini sebagai mahasiswa Indonesia yang siap bersatu dan bekerja sama untuk membantu dan mengawasi segenap teman-teman kami yang memang membutuhkan bantuan selama COVID-19 ini. Baik, beberapa output. 3 more minutes ya. Ya, beberapa output dari pekerjaan kami. Yang pertama adalah kami menghasilkan health guidelines, dan ini sudah disusun bersama-sama dan kami diskusikan dengan matang dengan seluruh kantor perwakilan yang kami publish di website kami. Lalu juga ada evidence-based health information. Teman-teman melakukan penelusuran ke jurnal ilmiah dan kemudian membuat infografis yang memang sangat dibutuhkan oleh tidak hanya para mahasiswa, tapi juga infografis seperti ini telah dipergunakan juga oleh para WNI di Amerika Serikat. Lalu kami juga meluncurkan layanan kesehatan mental, konselor teman sebaya, di mana kami memanfaatkan layanan ini untuk bisa memberikan pelayanan kepada teman-teman yang mungkin mengalami stres atau depresi akibat kondisi lockdown yang berkepanjangan di Amerika Serikat. Dan ini teman-teman diberikan pembekalan tidak hanya oleh pihak perwakilan, tetapi juga kami mendatangkan pihak akademisi dari Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran Bandung dan Universitas Indonesia.
Ini adalah data sensus kami, data per tanggal 27 April, di mana kami, para mahasiswa bekerja sama dengan kantor perwakilan, melakukan pendataan dan perhitungan dan verifikasi jumlah mahasiswa. Sampai saat ini terdapat 4.453 mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat, tidak ada yang terkena COVID-19. Jumlah mahasiswa yang masih harus datang ke kampus ada sebanyak 14, di mana 6 itu ada di wilayah kerja kajian New York, 3 orang bekerja part-time, 3 orang melakukan riset khusus COVID-19, 7 orang di Southwest wilayah Kajer Houston itu merupakan mahasiswa sekolah pilot yang harus tetap melaksanakan kegiatan akademik, dan 1 mahasiswa di West Coast itu juga melakukan riset. Lalu dari sejumlah ada 544 mahasiswa yang tinggal di asrama, dan terdapat 118 mahasiswa yang harus keluar dari asrama karena kebijakan kampus yang menutup asrama. Alhamdulillah kami berhasil 400 mahasiswa itu dibantu oleh perwakilan untuk melakukan petisi kepada kampus, dan mahasiswa tersebut boleh diperkenankan tinggal di asrama kampus untuk mahasiswa internasional. Ada 2 mahasiswa yang belum ada tempat tinggal di wilayah kerja Kajari Chicago, namun demikian informasi per hari ini mahasiswa tersebut sudah tertangani dan boleh mendapat tempat tinggal. Sehingga sampai per hari ini 30 April tidak ada mahasiswa kita yang terlantar. Dan sebanyak 480 mahasiswa sudah kembali ke tanah air. Ini adalah health screening survey. Kami melakukan health screening survey yang kami sebarkan setiap minggu untuk memantau kesehatan para mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat. Jadi survei ini diulang setiap minggunya, dan kami mendata apakah mereka mengalami gejala COVID-19 atau tidak, sehingga memungkinkan sekali ada respon cepat dari mahasiswa maupun pihak perwakilan RI untuk menghubungi dan memberikan penanganan kepada mahasiswa tersebut. Dan ini kami laporkan dalam bentuk infografis yang kami sebarkan melalui Instagram permias.nasional yang juga selalu di-relay atau di-repost oleh kantor perwakilan se-Amerika Serikat. Berikutnya adalah survei pendataan kebutuhan khusus mahasiswa. Jadi di sini kami mendata mahasiswa itu butuh datanya apa saja, mereka butuh bantuan logistik, atau ada concern tertentu yang memang mahasiswa butuhkan. Hasilnya, kami mendata adanya beberapa kelompok atau kategori khusus seperti asuransi, permasalahan kesehatan, bantuan finansial, makanan dan logistik, keinginan untuk kembali pulang ke Indonesia, permasalahan tempat tinggal, izin tinggal atau visa permit, dan masalah lainnya. Di sini kami membuat data yang mencantumkan data terus terang yang membandingkan bahwa persentase dari minggu ke minggu, sebenarnya permasalahan itu berkurang jumlahnya. Artinya, kerjasama yang dibangun oleh Permias dan Kantor Perwakilan Republik Indonesia itu berjalan dengan sangat baik, dan mahasiswa yang membutuhkan bantuan itu sudah di-follow up dengan sangat baik. Berikutnya adalah kegiatan Student Outreach Program. Mana kegiatan ini merupakan yang diinisiasi oleh Kantor Perwakilan berdasarkan data-data yang kami berikan kepada Kantor Perwakilan untuk dapat menjangkau mahasiswa dengan kebutuhan logistik yang dibutuhkan, entah itu logistik makanan maupun alat pelindung diri. Jadi sifatnya Permias mengumpulkan data, merekomendasikan pada kantor perwakilan, dan kantor perwakilan menindaklanjutinya dengan mengirimkan bantuan tersebut, sehingga bantuan bersifat tepat sasaran dan tepat diberikan pada orang yang membutuhkan. Kami juga membangun portal informasi Permias Nasional, silahkan dapat dibuka di covid19.permiasnasional.com. Di sini berisi berbagai macam kondisi mahasiswa dengan fitur unggulan. Kami memperlihatkan heat map atau peta pemetaan mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat di 50 negara bagian. Kami juga memberikan health guidance, ada support Indonesian community. Lalu jika mahasiswa ingin menghubungi kantor perwakilan, juga tertera kontaknya di sana. Kami juga sebagai mahasiswa yang terus terang setiap kali kegiatan ataupun aktivitasnya dibantu oleh masyarakat, kami melihat bahwa COVID-19 ini juga ada berimbas atau memiliki efek yang bersifat sekunder yang terus terang akan mempengaruhi tidak hanya ekonomi, tetapi juga keamanan dan juga kehidupan masyarakat Indonesia di Amerika Serikat ini secara umumnya. Oleh sebab itu di dalam website kami memasukkan bagaimana kami bisa membantu masyarakat Indonesia dengan memperlihatkan atau mempromosikan bisnis-bisnis UMKM, baik itu restoran ataupun catering, sehingga siapapun yang ingin memesan dan membantu perputaran ekonomi warga negara Indonesia itu bisa melihat dari website kami dan langsung melakukan pemesanan makanan kepada pihak yang bersangkutan. Dan terus terang untuk mendevelop ini kami dibantu, diberikan list oleh seluruh kantor perwakilan, dan kami bersinergi dengan sangat baik. Selain itu, mahasiswa Indonesia dari Permias, juga di mana kami ada 3 dokter di dalamnya, di dalam tim Satgas ini,
kami rutin melakukan video conference bersama dengan para kepala perwakilan untuk menyapa warga negara Indonesia, tidak hanya warga negara Indonesia, tapi khususnya secara spesifik itu kepada para lansia dan juga kepada para pekerja migran yang terus terang mungkin tidak memiliki insurance. Jadi kami memberikan tips-tips, health tips atau tips-tips kesehatan bagi mereka dan bagaimana cara menjaga kesehatan selama pandemi COVID ini berlangsung. Secara bergantian kami juga memberikan webinar kepada warga negara Indonesia di Amerika Serikat ini. Ada satu hal yang menarik bahwa kami juga memikirkan untuk bagaimana kami bisa memberi kembali kepada komunitas atau warga negara Indonesia dengan mendirikan pos kesehatan diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Ini bekerja sama dengan KBRI Washington DC untuk memberikan pelayanan telemedicine dan telekonsultasi bagi diaspora Indonesia, dan juga kami diundang oleh kantor perwakilan untuk sama-sama melakukan fundraising, di mana dana yang terkumpul ini akan disumbangkan ke Indonesia melalui Palang Merah Indonesia, dan per hari ini dana yang terkumpul sudah melebihi $12.000. Dan kami selalu rutin melakukan weekly meeting, data reporting dan sinkronisasi. Setiap minggu kami selalu lakukan meeting 1,5 jam per minggu cukup untuk mengupdate dan meminta masukan serta memberikan input kepada kantor perwakilan. Dan sejauh ini setiap meeting selalu dihadiri oleh seluruh kantor perwakilan dan seluruh masalah bisa terfollow up dengan baik. Yang menarik adalah bahwa terkait dengan Permenhub 25 tahun 2020,